Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Saputra dengan NIM 23108020020. Saya dari Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang Performance Management Reward and the Law. Jadi, tujuan saya membuat penjelasan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja dan juga kepada Bapak Mahfud Asy'ari sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut, dan juga teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sedang menyaksikan. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait performance management reward and law. Jadi kita harus mengetahui dulu tentang definisinya. Jadi definisi sistem imbalan itu adalah serangkaian mekanisme yang digunakan organisasi untuk memberikan balasan atau penghargaan kepada para karyawannya sebagai berupa imbalan. Ini sebagai bagian dari hubungan kerja. Nah, imbalan tersebut itu bisa berupa imbalan yang berwujud dan juga imbalan yang tidak berwujud. Imbalan berwujud itu atau tangible itu ada berupa kompensasi tunai. Jadi kompensasi tunai ini merupakan pembayaran langsung yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukan seperti gaji pokok, penyesuaian biaya hidup, dan juga insentif jangka panjang. Nah, lalu yang kedua ada tunjangan. Nah, tunjangan ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dapat berupa perlindungan pendapatan, lalu fasilitas atau dana pensiun, atau asuransi kesehatan dan jiwa, bantuan biaya pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah imbalan tidak berwujud atau intangible. Jadi selain imbalan finansial, organisasi itu juga dapat memberikan penghargaan yang bersifatnya itu non-finansial, seperti pengakuan atas prestasi kerja, lalu status atau posisi yang dihargai dalam organisasi, lalu jaminan keamanan dalam kerja. Lalu ada juga kesempatan belajar, berkembang, dan meningkatkan kompetensi pada diri sendiri dan pekerjaan yang menantang dan menarik. Nah, jenis-jenis rencana penggajian ini ada dua, teman-teman Bapak Ibu. Yang pertama ada rencana gaji tradisional. Di sistem ini karyawan menerima gaji berdasarkan pekerjaan yang telah ditetapkan. Biasanya gaji ini tidak ditentukan oleh seberapa baik kinerja yang ditentukan karyawan, tapi kenaikan gaji itu biasanya didasarkan pada masa kerja atau senioritas. Lalu presentasi kenaikan yang sama bagi seluruh karyawan dalam sistem ini tuh menghubungkan manajemen kinerja dan sistem imbalan yang relatif lemah atau bahkan itu tidak ada. Nah, yang kedua adalah rencana gaji kontingen. Sistem penggajian ini itu menghubungkan imbalan dengan tingkat kinerja karyawan. Jadi imbalan yang diberikan itu bisa dalam bentuk tambahan pada gaji pokoknya, lalu bonus 1 kali, lalu insentif berdasarkan pencapaian tertentu oleh karyawan. Nah, alasan penerapan rencana gaji kontingen itu ada beberapa faktor atau 3 faktor. Yang pertama adalah meningkatkan fokus pada kinerja. Ketika hasil kerja secara langsung mempengaruhi imbalan yang diterima, maka proses pengukuran dan perbaikan kinerja itu akan menjadi lebih serius. Lalu efek pemilihan. Jadi sistem kontingen pay atau penggajian kontingen itu cenderung menarik individu dengan kinerja tinggi untuk bergabung dan bisa bertahan dalam organisasi tersebut. Lalu ada dampak terhadap motivasi atau yang terakhir. Jadi kontingen P ini bisa meningkatkan motivasi situasional karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, lalu ada teori motivasi menurut Virum, adalah motivasi sama dengan ekspektasi dikali instrumentalitas dan juga ekvivalensi. Nah, ekspektasi ini karyawan itu harus percaya bahwa usaha yang mereka lakukan itu menghasilkan kinerja yang baik. Lalu ada instrumentalitas. Itu kinerja karyawan itu harus melihat adanya hubungan yang jelas antara tingkat kinerja yang dicapai dengan imbalan yang akan diterima. Lalu ada valensi, karyawan itu harus menilai bahwa imbalan yang ditawarkan organisasi itu harus punya nilai dan manfaat bagi mereka. Nah, tapi ada juga nih tantangan pada sistem gaji kontingen. Jadi meskipun banyak manfaat, sistem gaji kontingen itu bisa menimbulkan masalah apabila tidak dirancang dengan baik.
Karyawan itu mungkin bisa terlalu berorientasi pada target, sehingga mengabaikan kualitas kerja, atau bahkan melakukan tindakan yang tidak etis demi memperoleh imbalan yang dijanjikan tersebut. Nah, strateginya meningkatkan efektivitas sistem imbalan itu gimana? Agar sistem imbalan itu bisa berjalan lancar dan optimal, organisasi itu perlu menerapkan beberapa langkah, teman-teman. Jadi, kinerja itu harus didefinisikan dan diukur secara jelas. Lalu perusahaan itu harus memastikan bahwa imbalan yang dijanjikan itu benar-benar tersedia. Lalu seluruh karyawan itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh imbalan tersebut. Yang keempat adalah imbalan itu perlu dibuat terlihat oleh karyawan lain agar sebagai motivasi tambahan. Lalu imbalan diberikan secara tepat waktu dan juga memiliki nilai yang dianggap penting oleh karyawan dan dikaitkan secara langsung dengan pencapaian kinerja. Dan yang terakhir itu organisasi itu juga bisa memanfaatkan seperti pujian, penghargaan dalam bentuk pengakuan non-finansial untuk memperkuat efektivitas sistem imbalan tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu ada aspek hukum, teman-teman. Aspek hukum dalam manajemen kinerja itu, jadi organisasi harus menerapkan sistem yang adil, transparan, dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi peraturan yang berlaku itu beberapanya itu ada 6. Yang pertama itu adalah prinsip employee at will. Jadi prinsip ini itu memberikan hak pemberi kerja itu untuk mengakhiri hubungan kerja karyawannya itu kapan saja bisa. Namun hal itu tuh tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang jika terdapat kontrak kerja dan lain-lain. Lalu ada kelalaian. Jadi dapat terjadi saat organisasi itu tidak menjalankan prosedur manajemen kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan atau dokumen resmi perusahaan. Lalu ada pencemaran nama baik, memberi pernyataan palsu yang mengevaluasi kinerja secara buruk. Lalu ada salah representasi atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai. Maksudnya itu seperti melebih-lebihkan atau bahkan menutupi permasalahan yang ada. Lalu ada dampak buruk. Sistem manajemen kinerja itu secara tidak sengaja itu memberikan dampak negatif. Dan yang terakhir itu ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan berdasarkan karakteristik di atas kinerjanya masing-masing, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.